Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主所亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, karena 带 Tuhan yang memampukan kita memasuki minggu pertama tahun 2021. 我们带着喜乐的心来到神的跟前，我们来敬拜他，因为他使我们可以进入2021年的第一个主日。 Tuhan yang telah memimpin kita di tahun-tahun yang berlalu akan tetap memimpin kita di tahun yang baru ini. 神带领我们度过以往的岁月，他并要带领我们进入新的一年。 Mari saudara kita persiapkan hati untuk datang beribadah di hadirat Tuhan. 让我们预备心来到神的跟前来敬拜他。 Mohon Tuhan berkenan dan menguatkan kita kembali untuk terus hidup bagi kemuliaan-Nya. 愿神喜悦我们的敬拜，并且坚固我们，让我们配得在他的面前 Saat teduh. 进入默祷。 Marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. 我们要进他的居所，在他的脚凳前下拜。 Silakan bangkit berdiri saudara-saudara sekalian. 弟兄姐妹们，请起立， Dengarkanlah panggilan ibadah ini. 请听先召。 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. 你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣笔施行救恩。 Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. 耶和华诸天要称赞你的启示，在圣子的会中要称赞你的信实。 Mari saudara kita meninggikan Tuhan kita, ajaib Kau Tuhan. 我们来赞美我们的神，唱诗奇妙全能神。 你的伟大无人能想象，你奇妙能力无人能想比。哦主，伟大奇妙可畏，一切盼望和生命所有，完全献上，这为你而活。哦主，你是我的君王，唯有你配得一切的尊崇。奇妙全能神，尊贵荣耀君王，你是我的神的基督，坐在宝座上，你掌天堂永远。耶稣，你是荣耀的君王。 Indonesia, katakan tak terbayangkan kebesaran-Mu, tak terbanding kuasa-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan kami kembali lagi dikumpulkan di tempat kami masing-masing. Kami boleh datang beribadah, bersujud menyembah di hadapan-Mu. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa berada bersama-sama kami, memberikan kami kekuatan Tuhan. Di dalam tekanan sebesar apapun Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, di dalam waktu minggu pertama ini Tuhan, tahun yang baru ini, kami mau datang Tuhan dengan sorak-sorai karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan, kiranya Engkau boleh menikmati segala sembah sujud kami, ibadah kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan setiap kami Tuhan, orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk boleh diberikan kekuatan untuk hidup selalu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami, ucapan syukur kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. 会众请坐。 Mari saudara, saat ini kita membawa diri kita kembali di bawah salib Tuhan Yesus. 会众，这个时候我们来到主十字架的脚下， Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. 我们来承认我们的罪和我们的过犯。 Mohon Tuhan yang menyucikan seluruh keberadaan diri kita, 求主洁净我们每一位， sehingga kita dilayakkan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. 使我们配得将我们的生命来荣耀主的名。 Salibnya
Bapa, Engkau merelakan anak-Mu untuk mati bagi kami, menyucikan dan menebus dosa kami. Tak terbayang bagaimana perasaanmu Bapa di saat Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Namun saat ini Engkau melihat bagaimana hati kami. Hati yang masih terus-menerus menyakiti-Mu. Hati yang masih terus-menerus mendukakan Engkau. Namun di tahun yang baru ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang bertekad tidak lagi mau hidup di dalam menyakiti dan mendukakan Engkau lewat perbuatan-perbuatan dosa kami. Ampuni kami sekali lagi Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran yang kami buat terhadap Engkau. Dan bawalah kami untuk dekat ke salib-Mu, tinggal di dalam Engkau, sehingga hidup kami di tahun yang baru menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Menjadi hidup yang makin hari makin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan komitmen kami ini. Amin. Engkau telah mengampuni segala kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. 你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。 Silakan bangkit berdiri saudara, dengarkanlah berita anugerah ini. 会众请起立，请听恩典喜讯。 Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 唯有他才是我的磐石，我的拯救，我的堡垒，我必不致摇动。 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berkenan kepada Tuhan. 凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。 Mari saudara kita mau memuji Tuhan kita karena Dialah tetap selamanya menjadi gunung batu, kota benteng kita yang selalu menguatkan dan menopang di sepanjang hidup kita. 让我们来赞美我们的神，他是我们的堡垒，是我们的坚固的城。我们来赞美他，他必要帮助我们，托住我们。 Tuhan yang benar. 你是我心的坚固，你是我随时帮助，我不会疑惑，你拯救我的生命。你是我慈爱救主，你是我全能天赋，我不会恐惧，有你的能力，甚至生命之中狂风暴雨，无尽的奇迹，带出一块的双手，高举我一颗胜利。记住，你是真实主，永远不离弃我。昨日起一直到永远，你应许永不改变。阿拉法伊欧梅嘎，创世神中主，全地颂扬荣耀你主，你是荣我的神神。 Sama-sama Indonesia katakan, kau gunung batuku, kau bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhanlah gunung batu kita, Dialah kota benteng kita, Tuhanlah keselamatan kita, Dialah pembela kita. Tidak perlu takut dalam setiap keadaan, karena kuasa-Nya nyata di dalam kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Silakan duduk kembali, saudara. 会众请坐。 Saudara, Tuhan mengenal diri kita. 神认识我们每一位， Dia telah memilih kita, bahkan mengubah kita untuk kembali menjadi karyanya yang indah. 他拣选我们，并且改变我们，成为他的杰作。 Bukankah sudah sepatutnya bila kita tetap percaya kepada Tuhan, 我们岂不是应该信靠他、相信他吗？ tetap berharap padanya dan terus hidup dalam rancangannya? 我们仍然盼望他，并且活在他的计划中。 Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 让我们这个时候预备心，来聆听神的话语。 Sampai akhir hidupku. 这一生年日， 甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，甚至你为我预备道路，我要跟随你的护送，这一生年日永远跟随不回头。 Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
akhir hidupku. Ikuti panggilan Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan juga sehat-sehat saja. Ya, bagi yang belum ketemu di tanggal 1, saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini tema kita adalah Faith in the Lord Jesus. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Namun demikian saya akan bacakan ayat yang ke-15 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur ada satu kesempatan di minggu pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru 2021, kami bisa datang di hadapan Tuhan, memuji menyembah kepada Engkau. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Biar pujian pengagungan kami, Tuhan disenangkan, dipuaskan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Bapa, yang menyampaikan dan yang mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh diberkati. Dengan hikmat kekuatan, pertolongan daripada Tuhan kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nats yang sudah saya bacakan tadi dalam Efesus 1 ayat 15, bahkan ayat 15 sampai 23, di sana kita bisa menemukan 6 aspek yang menjadi dasar pertumbuhan seorang Kristen, jemaat ataupun gereja. Nah, ke-6 aspek ini ialah yang pertama, iman di dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat 15 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua, kasih terhadap semua orang kudus, terdapat di dalam ayat 15. Nah, ini akan dikhotbahkan pada minggu yang akan datang. Lalu yang ketiga, 4 dan yang kelima itu akan dikhotbahkan 2 minggu yang akan datang. Yaitu yang ketiga, roh hikmat ayat 17. Lalu yang keempat, wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu juga terdapat di dalam ayat yang ke-17. Lalu yang kelima, pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Ayat 18. Dan yang terakhir yang ke-6, betapa hebat kuasa kebangkitan Kristus yang terdapat di dalam ayat 19. Nah, ini akan dimix dengan tema bulan April, itu tentang kebangkitan daripada Kristus. Nah, ke-6 aspek ini harus berproses dalam kehidupan kita. Jika ke-6 aspek ini bertumbuh dengan baik, ini membuktikan bahwa kita sebagai pribadi, jemaat atau gereja dapat dikatakan tanda kutip berhasil. Namun demikian, penilaian Allah tentang kriteria keberhasilan seorang Kristen atau jemaat atau gereja itu sangat berbeda dengan penilaian manusia. Ya, keberhasilan gereja menurut pandangan manusia itu seringkali ya diukur secara mekanis. Kenapa? Dia memakai kriteria yang bisa diukur. Dan secara fenomena ini terjadi karena apa? Seringkali kita dibentuk oleh format dunia. Contoh, ya, ketika Saul ditolak sebagai raja Israel oleh Tuhan, mengutus Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya untuk menjadi raja atas Israel. Nah, singkat ceritanya, Samuelnya sampai di rumah Isai. Begitu melihat anak-anak Isai, penilaian Samuel berbeda dengan penilaian Tuhan. Samuel melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Ya. Maka bagi Samuel, Daud itu tidak cocok sebagai raja daripada Israel, tapi itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7. Jadi prinsip keberhasilan seorang Kristen adalah kembalinya seseorang di dalam proses yang Tuhan kehendaki. Keberhasilan seorang Kristen bergantung pada proses pertumbuhan dari 6 aspek yang saya sebutkan yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23 tadi. Yaitu bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam hikmat, dalam wahyu, dalam pengharapan, dan dalam kuasa kebangkitan daripada Kristus. Ke-6 aspek ini harus bertumbuh dalam hati kita. Ini tandanya kita menjadi seorang Kristen yang sejati.
Oleh sebab itu maka gereja harus wajib melakukan semua daya agar keenam aspek ini dia bisa bertumbuh. Mengapa? Oleh karena hanya dengan demikian orang-orang Kristen bisa menjadi saksi di tengah dunia. Hari ini kita akan bahas aspek yang pertama, itu tentang kuasa iman yang menyuruh dalam Tuhan Yesus. Dan iman yang menyuruh dalam Tuhan Yesus itu adalah yang pertama. Yaitu yang pertama, iman yang harus terkait dengan Yesus Kristus. Nah, jika kita membandingkan Efesus 1 ayat 15 dengan Efesus 4 ayat 13, maka kita bisa melihat bahwa tujuan hidup kita adalah sampai kita semua ini telah mencapai kepenuhan iman. Iman di sini merupakan suatu proses dari titik awal hingga titik akhir daripada hidup kita. Di sini Paulus menuntut dua hal. Yang pertama adalah kesatuan iman, dan kedua pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman dan pengetahuan tentang yang benar tentang anak Allah ini merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Pengertian iman jika tidak kembali kepada Kristus yang sejati berarti bukan iman Kristen. Ya, kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, saya bacakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, teks ini membicarakan hidup seorang Kristen mulai dari iman menuju kepada iman. Di sini prinsip kebenaran dimulai dari iman menuju kepada iman. Di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 3, jemaat Efesus dipuji dua hal. Yang pertama, dipuji atas jeripayanya, dan yang kedua, dipuji karena ketekunan mereka. Mereka tidak sembarangan mempermainkan dan menjual iman mereka ketika rasul-rasul palsu itu mencoba mempengaruhi mereka. Saya bacakan ayatnya ya. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sayangnya, mereka meninggalkan imannya yang semula. Ayat 4 mengatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak, ibu, saudara sekalian, kita harus mengaitkan seluruh aspek hidup kita dengan Kristus. Dulu ya, saya pernah besuk seorang jemaat ya, di rumahnya gitu. Dia ngaku-ngaku seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Di rumahnya dari depan, tengah sampai belakang banyak dewa ini, banyak dewa itu, dan terakhir apa? Ada salib Kristus. Jadi saya tanya kepada dia, Pak, ini banyak patung dewa buat apa gitu ya? Lalu dia jawab, ya dia jawabnya gelap-gelap gitu ya. Dewa ini buat menangkal ini, dewa itu buat menangkal itu. Lah kok di belakang ada salib? Ya, lalu dia berkata, kalau dewa ini kalah kan ada dewa itu. Terus saya tanya kepada dia, kalau dewa ini kalah, dewa itu kalah gimana? Ya kan ada Kristus di belakang. Lalu saya nasihatin dia, ini bukan iman ya yang terkait dengan Kristus, bukan. Ini namanya apa? Sinkretisme. Ya, ada banyak orang seperti demikian. Suatu saat saya juga pergi besuk gitu ya ke satu keluarga bersama semu, sambil saya kasih kerjaan, daripada saya kasih orang lain lebih baik kita kasih ke jemaat. Singkat ceritanya ya, kami tutup dalam doa gitu ya. Apa yang mau didoakan Bapak Ibu, lalu kita doakan. Nah, setelah saya berdoa, tiba-tiba semua lihat ke pintu rumahnya. Loh, kok ada kaca gitu ya. Lalu ditanya ke mereka, ini kenapa rumah pasang kaca gitu ya, menghadap ke rumah orang. Ya, lalu dia juga takut-takut jawabnya gitu. Ya, kata orang mesti kasih kaca gitu, karena rumah saya menghadap rumah orang lain. Lalu ya kami nasehatin, hidup kita bukan diatur oleh kaca, Tuhan yang atur gitu ya. Nanti diturunin ya. Puji Tuhan ya. Waktu besok berikutnya, akhirnya apa? Kaca itu sudah diturunkan gitu. Nah, ini kan bulan Januari gitu ya. 1 bulan lagi tanggal 12 Februari itu Imlek tuh. Nah, ya Imlek datang. Kumpul keluarga boleh, asal jaga supaya pakai protokol COVID-19. Makan ikan bandeng boleh, makan kue keranjang boleh, makan bersama juga
Boleh. Apalagi bagi-bagi angpau. Wah, semua orang juga suka dikasih angpau, termasuk juga hamba Tuhan. Nah, pantangan-pantangannya jangan kita ikutin. Ya, ada yang ngomong nggak boleh nyapu. Ya, nanti kalau disapu apa rezekinya ikut ke sapu. Ah, itu tidak terkait dengan iman Kristen. Kita jangan ikuti. Ya, ada yang bilang jangan buang sampah. Ya, kalau dibuang maka keberuntungannya dibuang. Nanti saya pindahin tuh Bantar Gebang ke rumah. Ya, orang-orang yang demikian mau makin banyak sampah, makin banyak rezeki. Ya, ini bukan iman yang terkait dengan Kristus. Katanya nggak boleh keramas, kalau rambutnya dicuci maka apa? Rezekinya itu dikuras gitu. Yang nggak boleh cuci rambut itu tuh wanita yang baru melahirkan. Dokter bilang jangan keramas, itu betul gitu ya. Tapi kalau konyen ya rambutnya udah berminyak, udah kotor ya harus dikeramas. Jangan ikutin apa tuh? Katanya jangan makan bubur. Makan bubur itu akan pertanda buruk. Ya, bawa sial, bawa apes. Kasihan tukang bubur. Ya, sumber malapetaka. Mau dikeroyok sama tukang bubur. Nah, katanya nggak boleh pakai pakaian hitam, pakaian putih. Kata ini lambang kematian. Ini semua jangan diikutin. Apalagi sembahyang ini, sembahyang itu kita jangan lakukan. Yang lain boleh dilakukan. Ya, hal-hal yang baik dilakukan, hal yang tidak baik itu tidak dilakukan. Karena apa? Tidak terkait dengan apa? Dengan Kristus, itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, iman bukan sekadar iman yang kembali kepada Tuhan Yesus dan pengenalan yang benar tentang Kristus. Yang kedua, iman harus mencapai integritas iman. Iman yang benar haruslah iman yang mempengaruhi seluruh pikiran dan hidup kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, seringkali terjadi benturan. Benturan ini merupakan benturan iman. Kadang-kadang kita hanya melihat fenomena terbentuk oleh konsep. Ini bukan konsep. Tapi ini adalah benturan yang terbentuk di akarnya. Ketika hal ini terjadi, maka akan timbul yang namanya konflik. Akibatnya iman menjadi iman yang tidak bersatu. Ya, hanya bersifat di permukaan saja. Dan apa? Dan tidak menggarap kesatuan iman yang menyeluruh. Padahal dalam ayat ini Yesus menuntut setiap orang percaya akan kesatuan iman. Yaitu harus terimplementasi secara integritas. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah situasi yang relatif dan subjektif. Dan ini sangat berpengaruh dalam kekristenan sendiri. Jika imanku berbeda dengan iman orang lain, bagaimana? Udahlah, nggak usah ribut-ribut. Ya, kita nggak usah ribut-ribut. Yang penting kita bersatu. Kalau ini terjadi penggabungan. Betul, penggabungan terjadi, namun bukan integrasi yang sejati. Di sini kelihatannya bersatu, namun belum mencapai kesatuan iman yang sesungguhnya. Belum kembali kepada pengenalan Kristus yang sejati. Paulus dengan tegas sekali dalam hal ini, bahwa pengetahuan iman tentang Yesus Kristus harus dibereskan. Masalahnya adalah siapa yang harus melakukan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini dikatakan jawaban yang jelas bahwa setiap orang Kristen harus menggarap imannya. Ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Semua Tuhan berikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Gereja yang sejati adalah gereja yang mendidik setiap jemaat untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Gereja yang tidak mendidik setiap jemaat untuk belajar firman Tuhan dengan baik berarti gereja yang lumpuh. Lalu tugas mengerti firman Tuhan dengan baik adalah tugas daripada jemaat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menugaskan kita untuk memperlengkapi diri supaya kita bisa bekerja melayani Dia di dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka di sini dikatakan setiap orang Kristen yang pertama harus mencapai kesatuan iman. Yang kedua, harus mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang ketiga, mencapai kedewasaan penuh. Yang keempat, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang dituntut di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Sehingga orang iman orang percaya itu menjadi nyata di dalam hidupnya. Apa yang diimani sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dikatakan sesuai dengan tindakannya. Abraham waktu dia pergi ke Mesir ya, dia bawa Sarah istrinya. Istrinya cantik luar biasa. Maka di hadapan Firaun, dia mengaku bahwa Sarah itu adalah adiknya. Sehingga ceritanya akhirnya apa?
Firaun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Lalu apa? Tuhan datangkan tulah yang luar biasa kepada Firaun. Akhirnya Pak Firaun membatalkannya. Betul Sarah itu adalah adik daripada Abraham. Tapi motivasinya tetap tidak sesuai dengan integritas iman Kristen. Lalu diulangi lagi gitu ya. Abraham juga pernah di hadapan Abimelek, Raja Gerar. Ya, dia berkata Sarah itu adalah adiknya. Betul. Sarah itu adalah adiknya. Masih saudaranya. Tapi motivasinya tidak sesuai dengan integritas Kristen. Ya. Petrus juga pernah berkata, dia bersedia masuk penjara, bersedia mati bersama-sama dengan Kristus, tapi akhirnya Pak menyangkal Yesus 3 kali. Ya, ini bukan iman yang mencapai integritas. Ya, dulu departemen misi gereja kami, ya bukan di sini gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan yang diutus ke Aceh, ya untuk melakukan pekerjaan misi. Dia lakukan ini dan itu. Singkat ceritanya ini dia mau buka apa? Peternakan ikan gitu. Diajukan, ya kita ACC gitu ya. Karena ini bisa mendukung ekonomi rakyat setempat. Lalu diajukan nih, buka les ini, les itu. Akhirnya apa? Bukalah satu center ya, pendidikan. Di sana bisa les komputer, bahasa dan lain sebagainya gitu. Didukung. Ya karena gereja kami juga mendapatkan dana dari Amerika sehingga uang itu disalurkan ke Aceh. Nah, singkat ceritanya, gembala kami pergi pelayanan ke Bandung. Ya, biasa hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan ngomong soal pelayanan gitu ya. Gembala saya mengatakan, saya lagi buka pekerjaan misi loh di Aceh. Dia juga mengatakan saya juga buka di Aceh tuh. Nah, ya. Apa sih yang dilakukan di sana? Oh, ada peternakan ikan. Lalu buka khusus center gitu, ada les komputer lah, Inggris dan lain sebagainya. Gembala kami juga ngomong, sama ya. Kami juga ada satu orang di sana gitu ya, buka peternakan ikan, juga ada les ini les itu gitu. Ini singkat cerita namanya siapa orang itu, disebutin orang itu, sama gitu. Ya, hamba Tuhan ini tidak memiliki integritas. Hamba Tuhan ini nggak punya integritas iman. Ya. Satu pelayanan didukung oleh 2 gereja. Artinya Pak dia dapat dana dari 2 gereja. Ini tidak sesuai dengan integritas iman daripada kita. Ada pimpinan gereja ya. Suatu saat di satu sinode gitu ya. Ada riak-riak lah. Lalu bendahara sinode menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM-nya kepada bendahara yang lain, kebetulan satu gereja gitu ya, bersama-sama dengan nomor PIN-nya gitu. Nah, singkat ceritanya, gereja kami mendukung satu hamba Tuhan di cabang yang lain, karena gerejanya itu kesulitan keuangan, karena persembahannya begitu minim, maka gereja kami mendukung hamba Tuhan tersebut 1 bulan itu 500.000. Zaman dulu loh, 500 itu cukup besar gitu. Nah, ini singkat ceritanya, hamba Tuhan kami ini, gembala kami ini pelayanan gitu ya. Di satu tempat, yaitu di gereja orang tersebut gitu. Nah setelah pelayanan dia bercakap-cakap, bro, gereja kami mendukung kamu loh. Cukup lama gitu ya, karena dia nggak memberikan itu ya, tanda terima kasih ke gereja gitu. Jadi kita ingin tanya apakah duit itu sudah sampai atau tidak. Gereja kami udah dukung kamu loh, udah cukup lama gitu ya, 2-3 tahun gitu. Dia bilang, enggak, saya enggak terima tuh, dia bilang gitu. Yang benar, kami tiap minggu dukung kamu loh. Enggak, saya enggak terima. Dalam hati, gembala saya gitu, pantesan aja gitu ya, enggak ada tanda terima kasih. Akhirnya pulang, diselidikin gitu ya. Diselidikin, ternyata bendahara itu yang jadi pimpinan di gereja kami itu, ya, uang yang masuk di dalam rekening itu, dia bulan ditarikin 500.000 ya. Selama berapa? Selama 2-3 tahun. Ya, ditarikin, diinterogasilah ya oleh kami hamba Tuhan gitu. Dia bilang dia simpan di rumah. Aduh, ya, orang dunia juga tahu, anak kecil juga tahu. Uang itu harus disetor kepada hamba Tuhan itu tiap bulan 500.000. Bukan kamu tarikin, simpan di rumah, bukan. Saya tidak tahu pergumulan dia, tetapi ini adalah tidak sesuai dengan integritas iman.
Ini menyalahi firman Tuhan. Akhirnya bagaimana? Kita skorsing dia, kita disiplinkan dia 1,5 tahun. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan integritas iman daripada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman yang harus bertahan di dalam tekanan. Iman sejati bukan sekadar diintegrasikan, tetapi harus bertahan di dalam tekanan, yaitu di dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Di tengah-tengah berbagai macam terpaan badai dan berbagai iming-iming manusia dunia yang berdosa ini. Disinilah kekristenan diuji dalam 2 hal. Yang pertama, dengan penderitaan dan kita tidak menjadi malu. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 12, saya bacakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pada waktu penderitaan datang, tetapi kita tetap bertahan dan rela untuk berkorban demi Yesus. Ini membuktikan seberapa jauh kita mengenal Yesus. Iman kita kepada dia menyebabkan kita berani untuk menderita semua ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan demikian. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ajaran mengenai penderitaan ini berulang kali diajarkan dalam firman Tuhan, diajarkan di dalam perjanjian lama. Maka kita bersiap-siaplah untuk menderita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, dengan berbagai-bagai pencobaan, setiap orang percaya yang mempunyai pengetahuan iman yang sejati dalam Kristus, dia tidak mudah dijatuhkan di dalam berbagai-bagai pencobaan dan iming-iming dunia ini. Hari ini banyak orang Kristen dijatuhkan oleh berbagai-bagai iming-iming dunia ini. Misalnya oleh materialisme, ada yang karena wanita, ada yang karena kekuasaan dan lain sebagainya. Seberapa jauh pengenalan kita kepada Yesus, sejauh itu jugalah kita bisa melatih dan mendidik iman kita untuk tetap bertahan dan tidak mudah terpancing dengan berbagai macam godaan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman yang sejati adalah iman yang terbentuk menjadi satu keutuhan yang saling mengikat satu sama lainnya. Dan ini dibuktikan di dalam praktik hidup kita di tengah pencobaan dan tipuan dunia ini. Baik itu melalui kekerasan maupun di dalam pancingan manis. Jika ini terjadi dalam diri kita, berarti iman kita sedang bertumbuh menuju kesempurnaan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai 60, ya. Stefanus diseret keluar kota. Bukan saja diseret keluar kota, lalu Pak dilempari batu, dirajam sampai mati. Ya, oleh karena imannya kepada Tuhan. Lalu Pak, jemaat mula-mula ya bertahan di dalam tekanan, ya, dalam penganiayaan yang hebat di Yerusalem. Mereka tetap bertahan ke seluruh daerah Yudea dan Samaria sambil terus memberitakan Injil. Dan sebagian mereka diseret, dilemparkan ke dalam penjara gitu ya. Tapi mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Semua murid Yesus yang 12 itu, bahkan Matius yang menggantikan Yudas, semuanya mengalami penganiayaan yang luar biasa dan akhirnya mati syahid, kecuali Yohanes, ya, dia tidak mati dibunuh, dipenggal dan lain sebagainya, tapi dia mati secara normal. Tapi setelah dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, digoreng hidup-hidup, wah luar biasa ya. Mereka tetap bertahan di dalam tekanan, dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Pemberita Injil, bapak-bapak gereja, ada banyak juga mempertahankan iman mereka. Mereka bertahan dalam tekanan, mereka bertahan dalam penderitaan, mereka bertahan waktu mereka dianiaya. Contoh, Hugh Latimer, ya. Dulu dia pengikut Katolik yang setia selama 30 tahun. Akhirnya di Cambridge University, dia ketemu dengan Thomas Bilney. Akhirnya dia menjadi pengikut Protestan yang sejati. 20 tahun dia berjuang melakukan reformasi di Inggris dengan apa? Menaburkan Injil di kalangan menengah sampai ke bawah,
yang begitu luas, yang begitu luar biasa dan begitu efektif melebihi tokoh reformasi yang lain, itu dikatakan oleh J.C. Riley. Ya, dikatakan demikian. Tetapi pada tahun 1553, Ratu Mary menjadi penguasa. Ini Latimer itu ditangkap, dilemparkan masuk ke penjara. Itu di Menara London atau Tower of London. Ia ditangkap dengan tuduhan mau memberontak, menggulingkan kerajaan dengan menyebarkan pengajaran reformasi. Nah, di menara itu dia ketemu dengan tokoh reformasi atau pejuang reformasi yang lain, yaitu siapa? Nicholas Ridley. Nah, mereka tahu bahwa hidup mereka sebentar lagi dan mereka akan dijatuhin hukuman mati. Maka mereka bercakap-cakap, mereka berdoa ya sebelum menjalani hukuman, itu dibakar hidup-hidup. Ridley mengatakan demikian kepada Latimer. Bersiaplah saudaraku, sebab Tuhan akan meredakan api itu, atau Ia akan menguatkan kita untuk menghadapinya. Sesaat sebelum Latimer dieksekusi, dia berteriak kepada Ridley. Dia berkata demikian, bersiap-siaplah Master Ridley, dan jadilah kuat. Hari ini kita akan menyalakan lilin di dalam anugerah Tuhan di Inggris yang aku percaya tidak akan terpadamkan. Sekilas sepertinya kisah Hugh Latimer itu berakhir dengan tragis gitu. Mati sebagai seorang martir yang dieksekusi di depan publik gitu. Seluruh rangkaian ini menggambarkan betapa gelapnya kondisi di Inggris pada waktu itu. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. 3 tahun kemudian Ratu Mary meninggalkan dunia, lalu diganti oleh Ratu Elizabeth. Ya, dia pendukung kaum daripada Protestan dan akhirnya gereja Protestan pun akhirnya didirikan secara permanen di Inggris. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita sudah belajar satu firman Tuhan, itu faith in the Lord. Iman di dalam Tuhan Yesus. Yang dimana di dalamnya kita bisa belajar bahwa iman di dalam Tuhan Yesus itu artinya apa? Iman yang harus terkait dengan Tuhan Yesus. Seluruh aspek hidup kita harus kita kaitkan dengan Kristus. Iman di dalam Tuhan Yesus juga adalah iman yang harus mencapai integritas iman, yaitu apa yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan kita. Apa yang kita imani itu harus kita lakukan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Iman di dalam Tuhan Yesus itu juga adalah yang ketiga, adalah iman yang harus bertahan di dalam tekanan, di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam aniaya dan lain sebagainya. Maka kita bisa dikatakan memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan ini menghibur, menguatkan, dan meneguhkan, bahkan mengoreksi setiap kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Engkau, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biar setiap kami yang mendengarkan bahwa iman di dalam Tuhan Yesus itu adalah iman yang sungguh-sungguh. Bukan saja kami ucapkan, tetapi juga harus nyata di dalam hidup ini. Bahwa iman kami harus selalu terkait dengan Tuhan Yesus. Bahwa iman kami ini harus mencapai integritas daripada iman. Dan bahkan iman kami ini harus senantiasa bisa bertahan di dalam tekanan, penderitaan, kesengsaraan, aniaya, dan lain sebagainya. Oleh Bapa, berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang tidak mudah ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh berkenan di dalam hati Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan biar firman Tuhan ini terus tertanam di dalam hati kami. Bukan saja tertanam, kami mau renungkan, kami mau lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan menaikkan pujian PPK nomor 56, Kisah Salib Tuhan Yesus. Nanti pada waktu rap yang kedua kita bangkit berdiri.
mati bagimu. Kita bangkit berdiri. Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu. Yesus mati bagimu. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula setelah makan dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, mati di atas kayu salib menggantikan kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita merenungkan, kita introspeksi diri. Apakah selama 1 bulan ini ada banyak perkara pelanggaran dosa yang kita lakukan? Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu setelah itu yang kedua, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, dalam tahun 2020 kita bisa melalui itu karena anugerah daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari di tahun yang baru, minggu pertama tahun 2021, kita berkomitmen untuk lebih baik lagi hidup bagi Tuhan. Saya berikan waktu kepada setiap kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Engkau Allah yang maha adil, tapi Engkau juga Allah yang maha kasih. Pada waktu kami berdosa, Engkau datang ke dalam dunia mencari kami. Engkau digantungkan di atas kayu salib, mati bagi kami. Oh Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, dosa kami, sehingga pada waktu kami makan roti dan minum anggur, kami tidak makan dosa kami, kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami sekali lagi. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, di tahun 2020 ada pasang surut tawa air mata, ada banyak kesulitan, tantangan, rintangan, tetapi ada juga banyak berkat daripada Tuhan. Sekali lagi ya Bapak, kami bersyukur di hadapan Engkau karena Engkau memimpin kami, menyertai kami, khususnya di dalam bagian hidup kami yang paling sulit, sehingga kami bisa melalui bersama dengan Tuhan. Dan kami juga bersyukur bisa memasuki tahun yang 2021. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, biarlah kami di tahun 2021 ini, kami mau menebus waktu kami. Kami mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bekerja melayani Engkau dengan lebih giat lagi, lebih setia lagi kepada Engkau. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang sungguh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan tangan kanan kita pegang roti, lalu tangan kiri kita pegang anggur. Yang pertama-tama kita sama-sama ya, kita makan roti dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari. Setelah itu kita pindahkan cawan kita ke tangan kanan. Lalu kita juga sama-sama meminumnya dengan ucapan syukur. Mari.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau Allah yang baik, yang sudah menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan, kami bisa bersemeja dengan Tuhan, makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecahkan bagi kami, dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kami, sehingga kami diselamatkan. Kami menjadi anak-anak Tuhan, bahkan kami juga dilibatkan dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu ingat akan peristiwa di Kalvari. Bukan saja kami nikmati, kami juga mau memberitakan, mengabarkan Kristus yang mengasihi kami dan bahkan mengasihi orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Engkau pimpin seluruh hidup kami sehingga hidup kami makin berkenan kepada Engkau. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bangkit berdiri saudara. 弟兄姐妹们，请起立。 Kita akan memasuki saat memberikan persembahan. 这个时候我们要进入奉献。 Persembahan dilakukan dengan mentransfer ke rekening yang tertera di layar atau barcode yang ada di layar. 奉献可以透过转账汇到本堂的户口，或者借着二维码扫描。 Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. 奉献的信息是取自于罗马书12章第1节。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapak, kami bersyukur. Kami tahu oleh karena kasih, kemurahan dan rahmat-Mu lah kami bisa memasuki tahun yang baru ini, dan kami diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kembali dapat mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di masa-masa sulit, kami tidak pernah sampai akhirnya tidak bisa memberikan apa yang Engkau berikan kepada kami kembali kepadamu. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang masih memberikan kami kesempatan tersebut. Namun Tuhan, biarlah di tahun yang baru, kami tidak hanya memberi materi yang kami miliki kepadamu, tetapi kami juga boleh, biarlah kami juga boleh memberikan seantero hidup kami sebagai persembahan kami yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa untuk setiap orang-orang percaya, baik itu jemaat, aktivis gereja maupun para rohaniawan, untuk tetap memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus saja. 弟兄姐妹们，让我们进入共祷，我们为所有的圣徒们祷告，为会友、为圣工人员或者神仆们。 让他们能够保持信心，信靠耶稣基督。 Walaupun banyak tekanan yang terjadi, untuk tetap setia mengikut Tuhan. 虽然有许多的压力，但他们仍然忠心于主。 Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan 我们再来到你的面前，我们恭敬将我们教会的弟兄姐妹们，我们恭敬将圣工人员、所有神仆们都交托在你的手中。在各种的困难、在艰难中，在面临许多的挑战中，他们仍然信靠你，忠心于主基督。主啊，求你自己赐福我们每一位。我们恭敬将这个教会交在你的手中，求神你自己怜悯。
命，因为你是信实的神，因此我们也愿意忠心于主，我们愿意将我们的生命摆上，让主你自己喜悦，接受我们的敬拜，接受我们诚心的效法基督。我们恳求神你自己赐福我们，我们感谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名恳求，阿门。Mari saudara dengan tetap berdiri, bersama-sama seluruh saudara seiman, kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. 就姐妹们仍然站立，我们来一众圣徒们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。 Silakan yang berbahasa Mandarin terlebih dahulu hingga selesai, dilanjutkan yang berbahasa Indonesia. 我们先用中文的来诵读。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。 我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。 我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 我们将一切颂赞、荣耀尊贵归给我们圣父、圣子、圣灵的名。 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。 诸天之下，万国万民，今生造为父之三一，三位一体，包容同存，我有此愿，从不知根。 Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kami sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Di tahun yang baru, di minggu yang pertama, di bulan yang pertama. Kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau sudah pimpin ibadah kami. Biar Tuhan dipuaskan, disenangkan, dan firman Tuhan sudah melengkapi kami. Agar kami memiliki iman di dalam Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, firman Tuhan ini dengan pertolongan Tuhan kami melakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang pada tahun baru ini Tuhan, mereka yang belajar tambahkan hikmat kuasa, belajar dengan baik, tahu bagaimana bersaksi untuk kemuliaan daripada Tuhan. Yang bekerja ya Tuhan, biar pekerjaannya boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka, bagi gereja, bagi banyak orang. Mereka yang kehilangan pekerjaannya Tuhan, biarlah Tuhan sediakan satu pekerjaan yang baru. Dan mereka yang merintis usaha, Engkau tolong memimpin dan bahkan menyertai dan juga bahkan memberkati mereka. Kami juga menyerahkan mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Dan juga kami rindu Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah Anak Tuhan kita, Yesus Kristus,
yang tak pernah berkesudahan. Lalu gerakan nasihat, penghiburan, kekuatan pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. 新年蒙恩，耶稣赐福你们。